Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rizky dari Fakultas Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Film ini dirilis tahun 2024 berdasarkan novel karya Muhyiddin M. Dahlan. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Agnini Hakwi sebagai Kiran. Film ini merupakan sebuah karya sinematik yang berani mengangkat isu-isu sosial dan agama yang sensitif. Film ini menyajikan kisah seorang perempuan muda yang berjuang menghadapi kemunafikan dalam lingkungan agama dan masyarakat. Aku cuma khawatir sama kamu akhir-akhir ini, Kiran. Perubahan kamu. Enggak, Kiran enggak salah, Bu. Sudah jelas semuanya, Kiran. Kalau Ibu lebih percaya mereka terus, Kiran sama siapa, Bu? Oke, langsung saja ke sinopsis singkatnya. Kiran, seorang mahasiswi dari desa dengan latar belakang ekonomi rendah, merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan di tengah perjuangannya. Ia bergabung dengan kelompok agama yang dipimpin oleh Abu Darda, yaitu Doni Damara. Namun, ia segera menyadari bahwa ajaran yang ia ikuti penuh dengan kontradiksi, penindasan, dan kemunafikan. Puncaknya terjadi ketika Abu Darda memutuskan untuk menikahinya sebagai istri keempat, menghancurkan prinsip-prinsip Kiran tentang cinta, martabat, dan harga diri sebagai seorang perempuan. Ada kabar gembira. Pimpinan sekaligus panutan gerakan kita, beliau ingin ta'aruf ke Kiran. Makanya saya antusias untuk bantu kamu. Tapi ya gitu, seringnya saya bantu mahasiswi cemerlang, tapi ujung-ujungnya kok gitu, kejebak perkawinan usia muda. Oke, kita lanjut ke kelebihan film. Yang pertama ada acting yang mengesankan. Agnini Hakwi berhasil memerankan karakter Kiran dengan mendalam, menggambarkan transformasi emosional dari ketaatan yang tenang menuju pemberontakan yang penuh emosi. Doni Damara juga tampil memukau sebagai Abu Darda, menambah kompleksitas dalam konflik emosional yang dihadirkan. Yang kedua ada sinematografi dan musik yang mendalam. Visual film ini disajikan dengan teknik kamera dan angle yang tepat, menciptakan suasana yang mendalam dan emosional. Sinematografi Satria Kurnianto bekerja sama dengan sutradara Hanung Bramantyo untuk menyajikan visual yang mendalam. Musik latar yang digunakan dalam beberapa adegan kunci meningkatkan emosi yang sudah intens di layar. Yang ketiga ada kritik sosial yang tajam. Film ini menyentuh tema-tema penting seperti kemunafikan dalam agama, ketidakadilan sosial, dan perjuangan perempuan. Melalui perjalanan Kiran, penonton diajak untuk merenung dan mempertanyakan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita beralih ke sudut pandang saya sebagai penonton. Saya merasa bahwa film ini berhasil menyajikan kisah yang mengunggah dan penuh makna. Melalui karakter Kiran, kita diajak untuk melihat sisi gelap dari kemunafikan dalam lingkungan agama dan masyarakat. Akting yang kuat, sinematografi yang mendalam, dan musik yang emosional membuat film ini menjadi pengalaman sinematik yang tidak terlupakan. Meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti adegan yang kurang realistis dan ending yang terbuka, hal tersebut tidak mengurangi kekuatan pesan yang ingin disampaikan oleh film ini. Dan film ini tidak boleh dilihat sembarangan oleh anak di bawah umur, karena di dalam film ini ada adegan dewasa yang tidak boleh ditonton sembarangan oleh anak di bawah umur. Kesimpulan dari film Tuhan Izinkan Aku Berdosa adalah film yang berani dan provokatif, mengangkat isu-isu sosial dan agama yang sering dikali diabaikan. Dengan akting yang kuat, sinematografi yang mendalam, dan kritik sosial yang tajam, film ini berhasil menyampaikan pesan yang penting bagi masyarakat. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, film ini tetap layak untuk ditonton dan direnungkan. Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa merupakan sebuah karya yang berani dan menggugah,
yang mencoba untuk mengeksplorasi berbagai isu sosial dan agama dengan cara yang cukup mendalam. Sutradara Hanung Bramantyo berhasil membawa cerita ini dengan penuh perasaan, memanfaatkan akting kuat dari Agni Hakui sebagai Kiran yang menghadapi dilema berat dalam hidupnya, serta Doni Damara yang berhasil memerankan karakter Abu Darda dengan kompleksitas yang menambah kedalaman film. Konflik utama film ini menggambarkan bagaimana seorang perempuan muda yang idealis dan penuh harapan berjuang di tengah masyarakat dan agama yang penuh dengan kontradiksi dan kemunafikan. Kamu itu burung merak. Nggak tahu, Antum takut. Aku tidak mau takut padamu ya Allah. Antum punya anak. Aku mau mencintaimu dengan bahagia, Dan anak akan jadi siapa-siapanya Antum. dengan bebas. So, bagaimana? Baik, segitu saja review film dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.